Jorge Lorenzo menyebut Marc Marquez tak bisa bersaing di MotoGP 2024. Ia mengubah pandangan usai melihat kiprah The Baby Alien dalam MotoGP Amerika Serikat 2024 akhir pekan lalu. Marquez perlahan sudah menemukan performa terbaiknya di MotoGP 2024. Bersama Gresini Racing, ia berhasil meraih 2 podium di sesi sprint race. Kendati demikian, Marquez masih belum bisa finish di posisi 3 besar saat balapan utama berlangsung. Sementara, dari 3 balapan awal MotoGP 2024, finish keempat di Qatar menjadi pencapaian terbaik juara dunia 6 kali tersebut sejauh ini. Lorenzo melihat Marquez bisa mendapatkan kemenangan dengan Ducati Desmosedici EP23. Namun, ia menilai pembalap asal Spanyol itu belum sepenuhnya beradaptasi dengan motor Ducati. Saya pikir dia akan menang dengan motor itu sekarang. Ia belum beradaptasi dengan cara mengendarainya 100%, kata Lorenzo dikutip dari Motosan, Kamis. Ducati Desmosedici EP23 mampu menunjukkan performa apik di MotoGP 2023. Pasalnya 3 pembalap sukses menempati posisi 3 besar di klasemen akhir, yakni Francesco Bagnaia, juara, Jorge Martin, runner-up, dan Marco Bezzecchi, posisi ketiga. Kendati demikian, Lorenzo mengklaim Marquez tidak bisa bersaing dengan pembalap lain khususnya para pembalap Ducati dengan mengendarai Desmosedici EP23. Pasalnya Bagnaia dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo, serta Martin dan Franco Morbidelli, Prima Pramac Racing, mendapatkan motor terbaru yakni Desmosedici EP24. Dia beradaptasi dengan sangat baik, tetapi dia masih sedikit kurang dan dia memiliki EP23. Dia tidak bisa bersaing dengan yang lain, jelas juara dunia MotoGP 3 kali itu. Saya sangat mengenal Marc, dia seorang pemain sandiwara dan saya suka bersenang-senang, dan akhir pekan ini hal itu terlihat. Selain itu, sekarang Jorge Martin tidak hanya harus melihat Pecco sebagai saingan, tetapi juga Marc. Hal itu bisa memberikan pengaruh, pungkasnya. Di sisi lain, ancaman si bocah ajaib, Pedro Acosta makin dirasakan oleh bos Ducati, Davide Tardozzi. Pembalap asal Spanyol itu langsung nyetel di kelasnya para raja. Bukan kaleng-kaleng, dia baru saja mencatatkan back-to-back podium. Acosta sebelumnya menggondol podium ketiga di seri Portugal. Setelah itu, tempat kedua dia amankan saat melibas seri Amerika Serikat. Melihat kondisi tersebut, Tardozzi rupanya mulai waspada. Dia bahkan punya firasat Acosta akan menggondol sejumlah kemenangan lainnya pada MotoGP 2024 ini. Komentar menarik itu dibuat si bos Ducati saat membahas seri Amerika Serikat kemarin termasuk kemenangan Maverick Vinales. Vinales adalah talenta berbakat, ungkapnya, dilansir juara.net dari Motosan S. Terkadang dia di atas, kadang juga di bawah. Dia berhasil memperoleh kemenangan dengan 3 sepeda motor yang berbeda. Sementara itu, Acosta adalah salah satu pembalap yang akan berkompetisi memperebutkan gelar di masa depan. Ancaman untuk kami yang pastinya bisa menang kembali. Mereka didukung sepeda motor yang bagus. Mereka berhasil membuat pembeda, imbuh Tardozzi. Menariknya, Tardozzi juga berterima kasih pada Acosta dan Vinales. Penampilan mereka berdua menjadi pelecut semangat sendiri untuk Ducati. Hasil sprint MotoGP Americas 2024, kecepatan Vinales tak ada obat, Acosta malah gagal podium usai salib Marquez. Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, berhasil keluar sebagai pemenang dalam sprint MotoGP Americas 2024. Maverick Vinales kembali memenangi persaingan dengan dominan untuk finish terdepan dalam sprint MotoGP Americas di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat, Sabtu, 13 April 2024. Batmobile, julukan baru Vinales karena motor baru Aprilia yang mirip Batmobile serta selebrasinya di EP Indonesia 2023, benar-benar tak tersentuh sejak awal.
Vinales melakukan start bagus dari pole position untuk mempertahankan posisinya. Marc Marquez, Gresini Racing, menempel di belakangnya setelah merebut posisi kedua dari Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3. Sementara itu start yang buruk dialami Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang posisinya melorot jauh dari 4 ke urutan 10 karena mengalami WLIE. Motor Ducati berwarna merah yang merangsek ke depan rupanya bukan dirinya melainkan sang rekan setim yakni Enea Bastianini. 3 pembalap sudah tumbang pada lap pertama yaitu Takaaki Nakagami dan Augusto Fernandes yang terjatuh serta Fabio Di Giannantonio yang mengalami gagal mesin. Situasi berbeda terjadi di depan saat grup 3 besar, Vinales, Marquez, Acosta mulai menjauh dengan gap 1 detik lebih saat balapan baru berjalan 3 lap. Belum ada pergerakan dari Acosta untuk menyerang Marquez. Manuver lebih dahulu terjadi di belakangnya saat Jorge Martin menyalip Bastianini untuk posisi keempat. Kembali ke depan, persaingan menyisakan Marquez dan Acosta dan Martin yang mendekat ketika Vinales ngacir sendirian dengan pace yang lebih cepat sedetik dari rival-rivalnya. Memasuki paruh balapan, Acosta makin menempel dengan Marquez setelah si semut dari Cervera hampir kehilangan kendali di tikungan zigzag beruntun di sektor pertama. Acosta menusuk pada lap berikutnya, lap ke-6, di tikungan ke-7 tetapi dilawan balik karena gagal mempertahankan posisinya. Marquez langsung mengambil alih kembali posisi kedua dan justru si bocah ajaib yang turun lagi karena disusul oleh Martin di tikungan 11. Marquez mengeluarkan taringnya dengan meningkatkan kecepatannya. Pada lap berikutnya dia sudah hampir unggul sedetik dari Martin dan Acosta. Meski demikian, tidak mudah bagi juara dunia 8 kali itu untuk mengejar Vinales yang pacenya sulit untuk ditandingi. Unggul di sektor pertama yang membuat hairpin dan tikungan zigzag beruntun, Vinales bahkan dapat memulihkan keunggulannya ke atas 2 detik lagi setelah melebar. Beralih ke belakang sejenak, Bagnaia akhirnya masuk ke zona poin pada lap ke-7 dengan merebut posisi ke-9 dari Morbidelli. Bagnaia masih bisa naik 1 set trip lagi ke posisi ke-8 pada lap terakhir setelah melewati Raul Fernandez, Trackhouse Racing, dalam adu akselerasi. Sementara posisi terdepan tidak berubah hingga akhir. Vinales mengunci kemenangan back-to-back-nya di sprint MotoGP dengan jarak 2,294 detik atas Marquez yang notabene raja kota karena 7 kali menang Grand Prix di sini. Sementara itu, Martin menjaga posisi terakhir podium dengan nyaman dari Acosta.